Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sir Tempul dengan NPM 2578253. Perkenalkan, nama saya Albi Halim dengan NPM 257831. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayya Fazah Habibila dengan NPM 25782104. Saya Dianggra ini dengan NPM 25782036. Oke, baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan yaitu tentang modul 16, yaitu tentang Network Security Fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sir Tempul dengan NPM 2578253 dari kelas B. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan modul 16.1 yaitu tentang ancaman dan kerentanan keamanan. Yang pertama kita masuk ke 16.1 yaitu jenis-jenis ancaman. Jaringan komputer berkabel dan nirkabel sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Individu dan organisasi bergantung pada komputer dan jaringan mereka. Intrusi oleh orang yang tidak berwenang dapat mengakibatkan gangguan jaringan yang mahal dan hilangnya pekerjaan. Serangan terhadap jaringan dapat sangat merusak dan dapat mengakibatkan hilangnya waktu dan uang karena kerusakan atau pencurian informasi atau aset penting. Nah, penyusupan dapat memperoleh akses ke jaringan melalui kerentanan perangkat lunak, serangan perangkat keras, atau dengan menembak nama pengguna dan kata sandi seseorang. Di sini ada pencurian informasi. Pencurian informasi tidak membobol komputer untuk mendapatkan informasi rahasia. Informasi rahasia tersebut dapat digunakan atau dijual untuk berbagai tujuan. Misalnya, ketika seseorang mencuri informasi hak milik suatu organisasi seperti dapat penelitian dan pengembangan. Yang kedua, kehilangan dan manipulasi data. Data use and manipulation itu coba kita translate dulu. Nah, kehilangan data dan manipulasi data adalah tindakan membobol komputer untuk menghancurkan atau mengubah catatan data. Langsung saja pencurian identitas. Ini juga bentar. Kita tunggu. Nah, pencurian identitas, bentuk pencurian informasi di mana informasi pribadi dicuri dengan tujuan untuk mengambil alih identitas seseorang. Yang terakhir, gangguan layanan. Sebentar ya. Gangguan layanan. Gangguan layanan adalah tindakan yang mencegah pengguna sah mengakses layanan yang menjadi hak mereka. Jadi itu ada 4 itu jenis ancaman. Kita lanjut ke 16.1.2 yaitu jenis kerentanan. Kerentanan atau tingkat kelemahan dalam suatu jaringan atau perangkat. Tingkat kerentanan tertentu melekat pada router, switch, komputer, desktop, server, dan bahkan perangkat keamanan. Terdapat 3 kerentanan atau kelemahan utama, yaitu pertama, teknologi, konfigurasi, dan kebijakan keamanan. Nah, kerentanan teknologi ada di sini ada 3 ya: kelemahan protokol TCP/IP, kelemahan sistem operasi, kelemahan peralatan jaringan. Kedua, kerentanan konfigurasi ada di sini akun pengguna yang tidak aman, akun sistem dengan katasan yang mudah ditebak, layanan internet yang salah konfigurasi, pengaturan default yang tidak aman dalam produk, peralatan jaringan yang salah konfigurasi. Yang terakhir, kerentanan kebijakan. Kerentanan kebijakan ada 5 juga ya. Oke, kita lanjut aja. Kita masuk ke 16.1.3 keamanan fisik. Area rentan jaringan yang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah keamanan fisik perangkat. Di sini ada 4 kategori ancaman fisik tersebut. Yang pertama, ancaman perangkat keras. Ini termasuk kerusakan fisik pada server, router, switch, instalasi, kabel, dan workstation. Yang kedua, ancaman lingkungan. Ini termasuk suhu ekstrim atau terlalu panas atau terlalu dingin, atau kelembapan ekstrim atau terlalu basah atau terlalu kering. Yang ketiga, ancaman kelistrikan. Ini termasuk lonjakan tegangannya, tegangan supply yang tidak mencukupi, pengamanan
pemadaman listrik sebagian, daya yang tidak terkondisi atau gangguan, dan kehilangan daya total. Ancaman pemeliharaan ini termasuk penanganan yang buruk terhadap komponen listrik utama. Ini ada gambarnya ya. Kita lanjut ke 16.114, ini cuma soal aja. Mungkin penjelasan tentang 16.1 cuman sekian, dan seterusnya bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya terkait modul 16. Itu saya akan menjelaskan bagian 16.2, yaitu serangan jaringan atau network attacker ya. Di sini ada beberapa jenis-jenis serangan jaringan, yang lebih tepatnya malware. Yaitu di sini ada beberapa. Topik sebelumnya adalah menjelaskan tentang ancaman-ancaman jaringan dan kerentanan yang memungkinkan terjadi ancaman tersebut. Topik ini akan membahas lebih detail tentang bagaimana pelaku ancaman mendapatkan akses ke jaringan atau membatasi akses pengguna yang berwenang. Malware itu singkatan dari malicious software ya, perangkat lunak berbahaya. Ini adalah kode atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau melakukan tindakan buruk atau ilegal pada data host jaringan. Berbentuk virus, worm, dan trojan host itu adalah jenis-jenis malware-nya ya. Yang pertama itu virus yang biasa sering ditemui ya. Virus komputer adalah jenis malware yang menyebar dengan menyisipkan salinan dirinya sendiri ke dalam dan menjadi bagian dari program lain. Virus menyebar dari satu komputer ke komputer lain, meninggalkan infeksi saat dia berpindah. Tingkat keparahan virus dapat bervariasi, mulai dari efek yang sedikit mengganggu hingga merusak perangkat lunak dan menyebabkan kondisi menolak layanan atau DOS ya. Terus yang kedua itu ada worm ya. Worm komputer mirip dengan virus karena keduanya mereplikasi salinan fungsional dari diri mereka sendiri dan dapat menyebabkan jenis kerusakan yang sama. Berbeda dengan virus yang membutuhkan penyebaran file host yang terinfeksi, worm adalah perangkat lunak mandiri dan tidak perlu program host atau bantuan manusia untuk menyebar. Worm tidak perlu menempel pada program untuk menginfeksi host dan memasuki komputer melalui kerentanan sistem. Jadi worm ini memanfaatkan sistem ya, jadi tidak perlu diinstal atau disalin ya. Jadi dia bergerak sendiri. Worm memanfaatkan fitur sistem yang menyebar melalui jaringan tanpa bantuan. Dan terus ada trojan host. Trojan host ini jenis malware yang dinamai berdasarkan kuda kayu yang digunakan oleh orang Yunani untuk menyusupi Troya. Perangkat lunak berbahaya yang tampak sah. Pengguna biasanya tertipu untuk memuat dan menjalankan ke sistem mereka. Setelah diaktifkan, ia dapat melakukan beberapa serangan pada host, mulai dari gangguan pengguna hingga merusak host. Misalnya menghapus file, mencuri data, dan mengaktifkan atau menyebarkan malware lain, seperti virus. Trojan host ini dikenal dapat membuat pintu belakang untuk memberi pengguna jahat akses ke sistem. Nah, ini ada beberapa. Kernel utama bagi workstation pengguna akhir adalah serangan virus worm. Nah, ini ada penjelasannya. Virus adalah perangkat lunak berbahaya yang menjalankan fungsi tertentu yang tidak diinginkan dan seringkali merusak pada komputer. Worm menjalankan kode sembar dan menginstal salinan dirinya sendiri di memori komputer yang terinfeksi. Tujuan worm adalah untuk secara otomatis mereplikasi dirinya sendiri dan menyebar melalui jaringan sistem ke sistem. Oke. Terus kita masuk ke dalam bagian kedua ya, serangan pengintai. Selain serangan kode berbahaya, jaringan juga dapat menjadi sarana sebagai serangan jaringan. Serangan jaringan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori: serangan pengintai, penemuan, dan pemetaan sistem layanan atau kerentanan, serangan akses, manipulasi data, akses sistem, dan hak akses pengguna tanpa izin, terus penolakan layanan, menonaktifkan atau kerusakan jaringan, sistem, atau layanan.
Untuk serangan pengintai, pelaku ancaman eksternal dapat menggunakan alat internet seperti utilitas NSLookup dan Whois untuk dengan mudah menentukan ruang alamat IP yang ditugaskan ke perusahaan atau entitas tertentu. Setelah ruang alamat IP ditentukan, pelaku ancaman kemudian dapat melakukan ping ke alamat IP yang tersedia untuk umum untuk mengidentifikasi alamat yang aktif. Untuk membantu mengotomatiskan langkah ini, pelaku ancaman dapat menggunakan alamat pemindai ping seperti fping atau gping. Hal secara sistematis melakukan ping ke semua alamat jaringan dalam rentan atau sudut tertentu. Ini mirip seperti menelusuri bagian buku telepon dan menelpon setiap nomor yang tidak. Gitu. Nah, ini biasanya yang dilakukan pelaku ping itu ya. Nah, dia akan bertanya ke setiap alamat yang tersedia. Di sini ada ping sweep. Click the figure to animate. Where? Oh, ini. Nah, dia akan nge-ping semuanya ya untuk mengecek ada yang jawab apa enggak gitu katanya. Terus post scan. Seperti apa yang dia lakukan? Dia akan nge-ping kemana? Oh, nge-spam ya? Oke. Terus yang ketiga ada serangan akses ya. Serangan akses mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dalam layanan autentikasi, layanan FTP, dan layanan web untuk mendapatkan akses ke akun web, basis data rahasia, dan informasi sensitif lainnya. Serangan akses memungkinkan individu untuk mendapatkan akses tanpa izin. Jadi, ini ada serangan kata sandi ya. Klik tombol setiap penjelasan tentang setiap itu. Ini eksploitasi kepercayaan. Sistem trust based kan. Well, taker. Oh, jadi orang yang menyerang sistem ini pengen sistem A. Terus yang terakhir ada serangan penolakan layanan. Serangan penolakan layanan atau DOS adalah bentuk serangan yang paling banyak dipublikasikan dan termasuk paling sulit untuk dihilangkan. Namun karena kemudahan implementasinya dan potensi kerusakan yang signifikan, serangan DOS layak mendapatkan perhatian khusus dari administrator keamanan. Serangan DOS memiliki banyak bentuk. Pada akhirnya serangan ini mencegah orang untuk menggunakan suatu layanan yang mengkonsumsi sumber daya sistem. Untuk membantu pencegahan serangan DOS, penting untuk selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi dengan memperbarui keamanan terbaru. Ini serangan DOS seperti ini ya. Kita akan mengirim begitu banyak ping ke server hingga tidak merespon lagi gitu. Kan di server itu ya, kalau nggak salah, server itu memiliki limit batasan bagi pengguna atau ya penikmat layanannya gitu. Jadi misalnya ada kapasitas server itu hanya untuk 1.000 orang. Sebenarnya bisa digunakan untuk 1.000 orang, tapi untuk digunakan 1.000 orang itu masih oke. Tapi kalau ada 1.001 orang, maka orang yang ke 1.001 itu dia akan mengalami ya bukannya tidak berjalan, tetapi lambat. Lambatnya itu loh ya, yang ganggu gitu kan. Apalagi kenyamanan itu kan harus cepat-cepat. Ada di DOS tracker, dia itu kalau nggak salah dia ngirim
ping ke setiap komputer untuk ngebantu biar komputer yang dikirim itu ngelakuin ping ke web server gitu. Jadi jalur jaringannya itu lambat. Oke, sekian saja penjelasan saya tentang serangan jaringan. Akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Saya Hei, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Halim. Jadi kali ini saya akan melanjutkan untuk presentasi. Jadi untuk bab 16 ini tentang dasar-dasar keamanan. Nah, kita masuk ke 16.3 ya. Ini tentang mitigasi serangan jaringan. Jadi ini untuk 16.3.1 ini dasar-dasar pertahanan dari melawan serangan-serangan di virus-virus ya. Nah, jadi untuk mengurangi serangan jaringan, yang pertama-tama kita itu harus mengamankan perangkat termasuk routers, skala server dan juga host. Jadi di sini ada peta ininya ya, gambarannya, sketsanya. Jadi untuk mengamankan yang pertama-tama itu yang kita harus amankan itu dulu itu adalah perangkat utamanya yaitu router, skala dan juga server. Seperti ini ya, ada VPN, juga ini ada switch-nya. Nah, kemudian diberi firewall untuk mengamankan sebelum virus-virusnya itu atau serangan-serangan masuk ke komputer-komputer kita. Jadi pertama kita harus mengamankan ini juga perangkat utama ini juga. Sebagian besar organisasi menggunakan pendekatan pertahanan mendalam untuk keamanan. Nah, rata-rata orang itu seperti itu. Jadi mau di perusahaan-perusahaan besar juga seperti itu. Yang pertama menjabarkan adalah ini. Nah, ini untuk ini ya, jaringan area kampus ini untuk permisalannya sepertinya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kedua ada simpan cadangan. Jadi di sini kita harus simpan cadangan konfigurasi dan data perangkat adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi dari kehilangan data. Nah, seperti ya kita di sini kita diajarkan untuk membackup file-file penting. Jadi semisal ada serangan-serangan yang masuk ke jaringan kita sudah ada file backup yang nantinya itu bisa kita amankan. Seperti itu. Cadangkan data menyimpan salinan informasi di komputer ke media cadangan dapat dilepas dan dapat disimpan tempat yang aman. Nah, jadi semisal kita punya 2 laptop ataupun 2 PC, kita mencadangkan perangkat-perangkat penting atau data-data penting ke file yang ke end device satunya, ke end device kedua. Jadi jika end device yang pertama diserang oleh jaringan yang diserang, kita dapat mengakses lewat end device yang kedua atau mengamankan data-data pentingnya yang di perangkat yang kedua. Nah, di sini cadangan harus dilakukan secara teratur seperti diidentifikasikan dalam kebijakan keamanan. Sepertinya untuk pertimbangannya ada frekuensi, validasi, penyimpanan, keamanan. Jadi ini deskripsinya ya. Dan kita lanjut tingkatkan probability data tambah. Nah, di sini di 16.3 ini, di sini seperti biasa untuk end device ataupun apapun itu biasanya ada update perangkat. Nah, malware itu juga seperti itu teman-teman. Tidak hanya perangkat saja yang harus terus update, tapi juga virus-virus itu terus bertambah update-nya. Jadi dia benar-benar makin canggih. Nah, untuk itu cara paling efektif untuk mengurangi serangan warp adalah dengan mengunduh pembaruan keamanan. Nah, jadi di sini biasanya itu kalau di end device itu, kalau di laptop di sini biasanya di sini ini ada update otomatis atau sepertinya kayak seperti update gitu. Nanti biasanya kalau di laptop saya ini di bagian kanan ini, tapi ini karena ketutupan facecam, pokoknya di bagian kanan ini ada indikator update-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi keamanan dan untuk memperketat keamanan, salah satunya adalah memperbarui device. Nah, seperti ini Windows Update. Nah, ini harus rutin diupdate supaya serangan malware itu benar-benar bisa dapat dicegah. Nah, kemudian keempat adalah autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Kemudian untuk semua perangkat itu kita harus mengotorisasinya sendiri benar-benar aman ya, dengan konsep triple A, autentiasi, authorize, dan juga accounting. Seperti ini.
Jadi seperti kalau ibarat itu kalau sebelum masuk ke handphone, di device itu sebelum masuk ke handphone ini, kita harus masuk dulu passwordnya, kemudian apa saja yang ini itu sebelum masuk ke jaringan. Jadi kita harus menerapkan triple A ini di setiap jaringan kita, jadi biar lebih aman. Kemudian yang pasti itu kita pasang namanya itu firewall. Firewall itu apa? Jadi firewall itu adalah benar-benar ada fungsinya untuk mencegah jaringan-jaringan asing atau yang misal ada anomali di jaringan, itu firewall itu bisa mendeteksinya dan juga mencegahnya. Jadi benar-benar firewall ini penting di setiap perangkat. Salah satu keamanan paling efektif yang bersedia untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Seperti itu ya. Di sini. Firewall itu kayak seperti analoginya itu seperti satpam. Jadi sebelum masuk ke rumah itu adalah end device-nya. Nah, virus itu orang asing. Nah, jadi dia harus melewati si firewall-nya ini dulu sebelum bisa masuk ke rumah ataupun end device-nya. Nah, nantinya firewall itu menolak jika jaringannya itu benar-benar tidak aman untuk si end device-nya ini. Seperti itu. Seperti ini ya untuk topologi firewall-nya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis firewall. Jadi firewall itu ada beberapa jenis. Ada pemfilteran paket, pemfilteran aplikasi, URL, dan juga SPI. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada keamanan titik akhir. Jadi titik akhir atau host adalah sistem komputer atau perangkat IoT yang dilihat sebagai klien jaringan. Titik akhir yang umum adalah yang device karena saya translate biar lebih ini. Di sini juga kita dianjurkan menggunakan antivirus. Jadi solusi keamanan endpoint yang lebih komprehensif mengandalkan kontrol akses jaringan. Nah, kemudian seperti itu ya untuk bagian domestik 3. Jadi ini tentang seperti langkah-langkah awal untuk mencegah adanya serangan-serangan jaringan. Nah, mungkin segitu saja untuk domestik 3. Untuk domestik 4-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Raini dari kelas 2B dengan NPM 25782036. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam 16.4 yaitu keamanan perangkat. Untuk 16.4.1 itu ada Cisco Auto Search yang dimana salah satu area jaringan yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan adalah sebuah perangkat. Dan pengaturan keamanan diatur ke nilai default saat sistem operasi baru diinstal pada perangkat. Dalam kebanyakan kasus, tingkat keamanan ini tuh tidak memadai. Untuk router Cisco, fitur Cisco dapat digunakan untuk membantu mengamankan sistem seperti yang ditunjukkan pada contoh ini. Kemudian ada beberapa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk sebagai besar sistem operasi. Yang pertama, nama pengguna dan kata sandi itu harus diubah. Kemudian akses ke sumber daya sistem harus dibatasi hanya untuk individu yang berwenang untuk menggunakan sumber daya. Kemudian yang terakhir ada layanan dan aplikasi yang tidak perlu harus dimatikan dan dihapus jika memungkinkan. Kemudian 16.4.2 yaitu kata sandi. Untuk melindungi perangkat jaringan, itu tuh penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Ada beberapa panduan standar yang harus diikuti. Yang pertama itu gunakan panjang kata sandi minimal 8 karakter, sebanyak 10 karakter ataupun lebih. Dan kata sandi yang lebih panjang adalah kata sandi yang aman. Kemudian yang kedua ada jadikan kata sandi yang rumit. Itu sertakan campuran huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian simbol, spasi jika diizinkan. Kemudian yang ketiga yaitu hindari kata sandi berdasarkan pengulangan atau kata-kata kamus umum, urutan huruf atau angka, nama pengguna, nama kerabat atau hewan peliharaan.
informasi biografi seperti tanggal lahir, nomor ID, nama leluhur, dan lain sebagainya. Kemudian yang 4 yaitu sengaja salah mengeja kata sandi. Misalnya Smith yaitu ada Y-nya, kemudian S-nya diganti 5, terus keamanan jadi security. Yaitu 5E CUR 1 TY. Kemudian yang kelima yaitu seringlah mengubah kata sandi. Nah, jika kata sandi tanpa disadari susupi jendela perulangan kata sandi itu berlaku pelaku ancaman untuk menggunakan kata sandi terbatas. Terakhir yaitu jangan menuliskan kata sandi dan meninggalkan di tempat yang jelas seperti di atas meja ataupun monitor. Kemudian di sini ada contoh-contoh kata sandi lemah, yaitu ada rahasia, yaitu kata sandi kamu sederhana. Kemudian pandai besi, nama. Kemudian Toyota, pembuatan mobil. Kemudian BO 1967 yaitu nama dan tanggal lahir pengguna. Danau Biru 23 itu kata dan angka sederhana. Untuk contoh kata sandi yang kuat yaitu ada menggabungkan karakter, yaitu seperti ada huruf, ada angka, kemudian menggabungkan karakter serta simbol menyertakan spasi, yaitu ada angka, ada simbol serta huruf. Kemudian di 16.4.3 yaitu keamanan kata sandi tambahan. Kata sandi yang kuat hanya berguna jika bersifat rahasia. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu memastikan bahwa kata sandi tetap dirahasiakan pada router dan server Cisco. Termasuk yang pertama ada menginskripsi semua kata sandi teks biasa, kemudian menetapkan panjang sandi minimum yang dapat diterima, kemudian mencegah serangan tebak kata sandi, serta yang terakhir adalah menonaktifkan akses mode package istimewa yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. Untuk perintah konfigurasi global enkripsi kata sandi layanan itu mencegah individu yang tidak berwenang melihat kata sandi teks biasa dalam file konfigurasi. Kemudian ada penggunaan perintah kata sandi keamanan min length. Length itu adalah mode konfigurasi global. Contoh-contohnya seperti ini. Ada service password enkripsi, terus security password min length 8, dan lain sebagainya. Kemudian di 16.4.4 yaitu aktifkan SSH, yaitu mengaktifkan source shell pada perangkat akses jarak jauh yang aman. Kemudian ada 6 langkah. Yang pertama itu konfigurasi nama host perangkat yang unik, yaitu perangkat harus memiliki nama host yang unik selain default. Kemudian langkah kedua yaitu konfigurasikan nomor dominan IP, yaitu konfigurasi nama domain IP jaringan dengan menggunakan perintah mode konfigurasi global nama domain IP. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu hasilkan kunci untuk mengenkripsi lalu lintas SSH, yaitu SSH mengenkripsi lalu lintas antar sumber dan tujuan. Untuk langkah keempat itu verifikasi atau buat entry database lokal, yaitu buat entry nama pengguna database lokal menggunakan perintah konfigurasi global nama pengguna. Yang kelima yaitu langkah autentikasi terhadap database global, yaitu gunakan perintah konfigurasi baris lokal login untuk mengautentikasi baris FT terhadap database lokal. Yang terakhir ada aktifkan sesi SSH masuk ke FT, yaitu secara default tidak ada sesi input yang diizinkan pada baris FT. Contoh pengapingan seperti ini. Kemudian menonaktifkan layanan yang tidak digunakan, yaitu menonaktifkan layanan yang tidak digunakan untuk mempertahankan sumber daya sistem seperti sirkuit CPU dan RAM.
dan mencegah pelaku ancaman mengevaluasi layanan. Nah, jika layanannya aktif secara default, akan bervariasi tergantung dengan versi iOS. Kemudian ada versi iOS sebelum iOS XE itu tuh menggunakan perintah show control panel, show open port seperti ini. Jika memverifikasi perintah itu tuh show API port all. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Oke, baik, mungkin cukup sekian penjelasan kami tentang modul 16. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.